Apa masalahnya ini waktu terasa dekat? Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan fayasirul intifa bil yaum masalan, maka jadilah singkatnya keberadaan satu hari misalkan biqadril intifai bisa atil wahidah, sama seperti keadaan waktu 1 jam saja. Sadinten sigah sajam saur Imam An-Nawawi. Ini Imam An-Nawawi menjelaskan sambil beliau pun belum pernah mengalami, Pak. Tentunya. Jadi Imam An-Nawawi menjelaskan dengan ilmu, bukan berdasarkan pengalaman. Kenapa? Apa yang terjadi? Kata Imam An-Nawawi, al-muradu bikisorihi, yang dimaksud dengan singkatnya waktu itu adamul barokati fihi, karena sudah hilang berkahnya waktu. Oh iya, tak masalah Pak. Waktu terasa cepat di akhir zaman itu bukan waktunya yang berubah, tetapi sudah hilang keberkahannya. Berkah waktunya hilang. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau tadi Imam An-Nawawi penulis syarah Sahih Muslim, ini Imam Ibnu Hajar penulis syarah Sahih Bukhari. Syarah teh tafsir. Kalau Quran ada tafsir, kalau hadis ada syarah disebutna. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, pada akhir zaman manusia akan merasa waktu semakin pendek. Hal ini disebabkan oleh hilangnya berkah waktu. Sama apa ya? Sama pendapatnya ya? Sama nih. Imam An-Nawawi menyebut waktu itu terasa pendek karena berkahnya hilang. Imam Ibnu Hajar pun sama. Akibatnya ketika itu hari berlalu begitu saja tanpa ada manfaatnya. Berarti Bapak Ibu di dalam waktu itu ada apa? Ada berkah gitu Pak. Tentunya ada berkah. Berarti sekarang kita harus tahu 3 hal Pak. Kalau dianalisa, 1, apa itu berkah? Harus paham dulu kan. Bapak teh sok sering ngadoakeun nya mugi cing barokah. Naon barokah teh? Pokona mah barokah we eta mah teu. Kurupuk barokah mah tuh. Barokah teh naon? Geuning panganten sok didoakeun nya. Barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Dadah Bapak teh da hoyong gerak ka parasmanan gitu. Nya ngadoakeunna sakedap we barokallohnya barokallah juga ditu ka mana Pak ieu cenah setan can dipapai. Cobi barokah teh naon? Nah, itu 1 ya. 1 harus paham dulu apa itu berkah. 2, bagaimana cara mengeluarkan berkah dari waktu. Betul? Kan tadi waktu itu hilang berkahnya cenah. Oh, berarti kalau tidak mau hilang bagaimana? Ya keluarkan. Ambil. Tiap waktu yang Allah berikan itu ada berkahnya, ambil. Nah itu bagaimana cara mengambil berkah dari waktu. 3, kenapa berkah dalam waktu itu bisa hilang? Gitu banyak. Kan ini inti masalahnya ini kan. Waktu terasa cepat di akhir zaman itu inti masalahnya ini. Kita tidak tahu apa itu berkah. Kita tidak paham bagaimana mengambil berkah dari waktu. Dan kita juga tidak tahu kenapa berkah bisa hilang dari waktu. Karena itulah waktu berjalan begitu saja tanpa ada manfaat sehingga terasa singkat. Sok Bapak, kalau Ibu Bapak sedang main-main nih, ke mana main ya? Kamari kan aramengnya, sawalnya. Kan waktunya cepat. Ya. Main, nonton, ya, itu 2 jam, 3 jam tidak terasa. Karena kan lalai Pak, ya, waktu berjalan tanpa manfaat. Tapi kalau rapat, rapat setengah jam nih asalami ini, ya. Pengajian 1 jam, wah mereka Bapak teh aleke sekeng. Atau baca Quran 15 menit, atau menunggu adzan maghrib pas badai buka saum, eta teh adzan maghrib 5 menit dikot ka asalami teh nya. Jadi asa teu adzan wae cenah padahal 5 menit deui.
Ari nonton Persib mah 2 jam jol beres we. Nonton timnas jol eleh we nya. Dasar wasit aja banyak. Eta timnas kamari. Atuh dah hese Pak ngalawan Uzbekistan mah, Uzbekistan teh negara Imam Bukhari, Pak. Wah, moal kuat Indonesia mah negara Quraisy Shihab atuh. Ya Quraisy Shihab ngalawan Imam Bukhari. Waduh, repot banyak. Inya, tangke nu katilu ngalawan mana, Pak? Ngelawan Irak. Waduh, negara Nabi Ibrahim, Pak, beki berat deui banyak. Ya, di urang mah nabi palsu kan ya, ayana. Di Irak mah Nabi Ibrahim, Pak. Teu naon cenah da di Irak ge Namrud cenah kitu sih kubatinya. Negara Namrud wani Bapak malah cenah. Sok Pak Bu, kita kembali ke sini. Jadi berkah waktu itu apa? Cobi Pak, karena berkah lah ya Pak, karena berkah. Berkah itu menurut ulama ahli bahasa asalnya itu dari kata birkah. Birkah itu apa? Dulu kalau unta duduk ya, unta itu berderum duduk ngedeprek. Itu kan ada tempat parkirnya Pak, unta itu diikat di satu tempat. Dia duduk terus di tanah itu Pak, sehingga tanahnya menjadi padat dan bentuknya menjadi cekung gitu banyak. Pami onta ngedeprak dirinya we teras Pak eta teh taneuhna jantan pepel teras jantan ngalengkob gitu Pak. Jadi cekung ya. Ya, itu kalau hujan turun maka air itu menggenang di situ. Ngeyemeung. Ya, menggenang. Nyangkrung. Tidak hilang terserap tanah, tidak. Kalau di tempat lain mungkin hilang itu ya, diserap tanah air hujan itu hilang. Tapi kalau di tempat berderumnya unta, dia menggenang. Jadi kolam kecil gitu Pak. Kalau hujan turun, genangan air itu disebutnya birkah. Unta yang duduk itu disebutnya baroka, ya beruku, makanya disebut burukul bair, ngedeprekna onta gitu. Muncul dari situ kata berkah. Berkah itu apa? Air ini tidak hilang, diserap tanah, tersisa. Muncullah dalam istilah agama nanti berkah itu apa yang Allah berikan kepada kita tersisa nanti di akhirat. Ngeyemeung tangke di ditu Pak. Menggenang di akhirat bisa dimanfaatkan jadi kebaikan akhirat. Jadi ampunan Allah, jadi pahala besar, jadi syafaat, jadi rahmat masuk surga gitu. Jadi kalau harta Bapak ingin berkah, kumaha? Nah, infak gitu banyak. Sodakoh. Gunakan dalam jalan yang halal, dimakan oleh anak istri, oleh kita untuk supaya hidup menyambung hidup. Nah, itu berkah, nanti di akhirat tersisa. Tapi kalau Bapak gunakan untuk, mohon maaf, poya-poya, judi, lago, tidak bermanfaat, itu seperti air hujan yang terserap tanah, hilang saja. Teberkah. Itu banyak. Nah itu asal usul kata berkah, kata para ulama ahli bahasa. Oh jadi berkah itu nyebrang ke akhirat. Tersisa nanti di sana. Seperti tersisanya air hujan di kolam tadi, di tempat yang cekung tadi. Berarti Bapak Ibu, di dalam waktu itu ada berkah. Waktu yang Allah berikan kepada kita ini sekarang tiap detiknya keluarkan berkahnya. Itu banyak. Dengan cara apa? Nah, ini tadi disebutkan di dalam surah Al-Asr. Wal asri demi masa. Pertanyaannya kenapa waktu masa disebut asrun gitu Pak. Hurufnya ain sodro. Padahal dalam bahasa Arab tidak ada waktu asrun. Dalam bahasa Arab waktu itu apa Pak? Kalau waktu absolut, waktu yang Allah miliki, misalkan di surga ada waktu tidak? Ada ya. Di alam ruh ada waktu? Ada. Di alam lain ada waktu? Ada.
Apakah bergantung pada matahari? Tidak. Itu waktu yang Allah miliki di tempat lain, di alam lain. Oleh Quran disebutna ad-dahr. Contoh misalkan surah Al-Insan ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinu minad dahr. Hal ata 'alal insani hinun, bukankah sudah datang pada manusia satu ketika minad dahr, dari waktu, dari dahr. Di mana? Di alam ruh. Lam yakun syai'an madhkuro, yang saat itu mereka belum bisa disebut manusia. Ya? Tah, nuju bapak ibu urang sadayana sate acan ke alam dunia, urang aya di alam ruh. Karena kita memulai fase itu dari kematian dulu kan. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah sedangkan kalian mati dulu tuh di alam ruh. Amwat fa ahyakum. Kemudian Allah menghidupkan kalian. Ini masuk alam dunia. Suma yumitukum. Kemudian dimatikan lagi. Di dunia masuk ke barzakh. Suma yuhyikum. Kemudian dihidupkan lagi. Jadi kita mengalami 2 kali mati, 2 kali hidup. Mati, hidup, mati, hidup. Jadi ujung hidup ini apa? Ujung hidup ini hidup, bukan mati. Kita sekarang hidup di sini. Ujungnya apa? Bukan mati. Mati itu fase ketiga. Ada satu fase lagi, dihidupkan lagi nanti. Jadi ujung dari kehidupan ini adalah hidup. Tuh, itu dahar Pak, waktu yang ada di alam lain. Nanti masuk ke alam kita nih, ke semesta angkasa luar ini. Waktu yang ada di luar angkasa ini disebutnya yaum. Kalau di matahari kita, di planet kita, 1 yaum 1 kali 24 jam. Tapi kalau bintang yang lain, ada yang seharinya 100 tahun, ada yang seharinya 300 tahun, ada yang seharinya 1000 tahun, tergantung besar bintangnya. Kita yaum. Waktu kosmos, waktu astronomis. Makanya Allah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, pada waktu 6 yaum. Yaum apanya? Yaum itu satuan waktu yang ada di angkasa luar. Senin sasar bo kemis si tata ayam teh. Masuk ke dunia, ke bumi ini, ada waktu biologis. Disebutna ada zamannya, ada sa'ah, ada hin di bumi, ada kornun, kurun waktu, dan al waktu itu sendiri. Sok aya sabaraha kosakata waktu dina Quran dalam bahasa Arab. Dahr, yaum, sa'ah, zaman, kornun, hin, al waktu itu sendiri. 7 Pak, tidak ada asar. Wal asri naon? Paling waktu asar sedikit ada itu. Tapi di sini kan waktu umum. Kenapa waktu disebut asr? Ain sodro. Nah, para ulama yang menjelaskan ini menggunakan metode tafsir Quran bil Quran. Menjelaskan ayat ini dengan ayat lain, Pak. Mari kita lihat ayat lain yang menyebut kata al-asr juga. Pilari Pak ayat nusanes. Nameh teu lami wartosan nya. Surah Yusuf. Di surah Yusuf ayat 36 Pak. Cobi Pak, ada tidak kata ain sodro? Ada ya? Ini adegan Nabi Yusuf masuk penjara. Tinggal Pak, bagaimana Quran menjelaskan dirinya. Ayat Quran menjelaskan ayat yang lain. Wadakhala ma'hu sijna, dan masuk kepada penjara itu bersama Yusuf fatayani, 2 pemuda. Qala ahaduhuma, salah satunya berkata kepada Yusuf, Sub, ini aroni, aku bermimpi aksiru khomron. Tanya aksiru khomron. Sebetulnya ini saya beri warna kuning, cuman tidak terlihat. Ini ain sodro ini. Asiru khomron itu apa artinya Pak? Tuh, aku memeras anggur.
Coba cek di kamus bahasa Arab. Ain sodro artinya memeras. Ain sodro itu artinya memeras. Pami diperas tadi kumaha Pak? Dikeluarkan isinya, begitu kan? Biasanya yang suka diperas apa? Nah, jeruk. Jeruk diperas. Kemudian apa lagi? Ah, ibu mah kalapa cenanya. Terus diparut lami ciri beresna diparut kumaha? Ngajorok si ibu teh naon cingirna beunang. Au gitu ya. Peres keluar santannya, gitu nya. Tah, tinggal Pak. Yakin siru itu memeras ya? Wal asri teh demi waktu yang harus diperas gitu. Makanya kalau di Arab, Bapak pesen jus itu bahasa Arabnya asir. Nya asir. Asir teh peresan jus. Aya blenderna ta blenderna naon? Juserna disebutna muksir. Di Quran ge aya teh. Surah An-Naba. Sami ain sodro. Tuh pilarian Pak. Tentang hujan. Allah berfirman wa anzalna minal mu'sir. Tuh, asr ya. Kami turunkan dari awan hitam ini yang berisi air. Bukan awan putih. Kalau awan putih bahasa Arabnya sahab. Dari awan hitam itu ma'an sajajan, keluar air yang tercurah, air hujan. Jadi Allah ingin menyampaikan kepada kita, ini awan hitam ini diperasnya keluar air. Jadi hujan itu seolah-olah Allah memeras awan. Ya? Tuh asar teh perasan. Diperas. Nah. Terus banyak. Berarti waktu itu harus diperas. Diperasnya dikeluarkan. Lesina, cairna. Waktu Allah berfirman, kalau tidak diperas, rugi gitu. Wal asri innal insana lafi khusr kan gitu. Kalau waktu tidak diperas, tidak dikeluarkan berkahnya. Ari jeruk dikeluarkan sarina, ari kalapa dikeluarkan santena, tadinya. Ari waktu dikeluarkan berkahna. Peras Pak. Kalau tidak diperas, rugi. Berarti kalau tidak memeras waktu, Bapak Ibu seperti punya jeruk, sudah dipotong-potong, lalu dibuang. Tidak sempat diperas. Punya kalapa, sudah diparut, dibuang. Rugi kan? Nah, rugi, lebar. Tuh sahur Allah, waktu yang harus diperas nih. Manusia itu rugi karena tidak memeras waktu. Ila kecuali. Nah, ini adalah cara memerasnya. Alladzina amanu wa amilu sholihat. Waktu itu diperas, dikeluarkan berkahnya. Kan ini perumpamaan Pak. Yaitu dengan iman dan amal soleh. Berarti di akhir zaman, kenapa waktu itu hilang berkahnya? Banyak orang yang tidak beriman dan tidak beramal soleh. Padahal KTP-nya Muslim, gitu Pak. Jadi waktu itu dibiarkan saja berlalu tanpa ada manfaat dan faidahnya. Setiap dari pagi ke pagi, dari malam ke malam, diisinya apa? Nonton, gitu Pak. Keluyuran, ya. Nyawa HP itu suruh Bapak. Cobi Pak. Kalau orang zaman dulu tidak begitu, Nabi tidak begitu, sahabat tidak begitu, ulama tidak begitu. Ulama waktunya berkah sekali Pak. Mari kita lihat contoh ya. Ulama siapa nih? Imam An-Nawawi saja yang tadi ya. Imam An-Nawawi ya. Tah Pak. Contoh Imam An-Nawawi 1 kali 24 jamnya bagaimana? Imam An-Nawawi ketika beliau wafat usianya cuma 45 tahun. Berarti kalau di sini seusia siapa? Ada di sini 45 tahun
Ada, Bapak? 54 bener Bapak mah. 54 Pak, kena jujur Pak. Karena kalau tidak jujur dan terlihat di wajah begitu. Ada yang 45 tahun? Cobi Pak. Tuh Akang 45 tahun? Kang 45 tahun ya? Tuh Imam An-Nawawi wafatnya seusia Akang itu tuh. Mohon. Sah Kang Iwan? Kang Iwan? Imam An-Nawawi sayuswaki Kang Iwan Pak. Pas ngantunkeun teh. Kang Iwan tereh naon ya, tereh naon Kang Iwannya tereh naon we. Tapi meskipun 45 tahun Imam An-Nawawi punya karya tulis ratusan kitab. Cok Pak Iraha kan ketika menulis itu harus membaca dulu. Kan menulis itu menuangkan. Sebelum dituangkan teko, sebelum dituangkan harus diisi dulu. Jadi jangan mengeluh kalau kenapa saya tidak bisa menulis ya, kalau orang lain jago nulis saya tidak bisa. Belum dituang, belum diisi berarti. Kan harus diisi dulu baru bisa dituang. Ini Imam An-Nawawi sudah menuangkan ratusan kitab di usia 45 tahun. Kapan bacanya, kapan belajarnya itu luar biasa. Satu hari beliau mendatangi tidak kurang dari 12 orang guru. Satu hari satu malam itu 12 orang guru cobi. Datang ke sini, datang kemana, ke guru-gurunya itu. Ya jadi belajar agama itu jangan terus di guru eta, atuh cari langsung. Nanti kita berpikir ya, kita simpulkan, nanti Allah berikan hidayah. Oh yang betul itu ini gitu. Jadi mual jumud Pak. Lah aya we di dinya. Eta mah jumud kena tuh. Ya kita serap kebenarannya di guru itu ada, tapi kesalahannya juga ada, diserap juga. Tapi kalau kita banyak guru, nanti kesalahan guru ini terjawab oleh guru yang lain. Kesalahan guru itu dijelaskan oleh guru ini. Artinya kita akan memfilter kesalahan-kesalahan, karena mereka manusia biasa. Ulama mah manusia bukan nabi kan. Imam Bukhari berapa gurunya? Imam Bukhari kalau dihitung gurunya lebih dari 1000 orang. Imam Bukhari itu perjalanannya jauh sekali Imam Bukhari Pak. Sok ke ku Bapak tinggal trek perjalanan Imam Bukhari ke mana wae sampai habis miliaran untuk ongkos perjalanan mencari hadis. Makanya berkahnya Sahih Bukhari sampai sekarang banyak dibaca miliaran orang cobi. Berkah para ulama mah. Jadi Imam Bukhari mah miliaran teh seep diangge ongkos milari hadis. Pami urang miliaran diangge ongkos naon? Liburannya. Liburan. Minimal umroh cenah Bapak mah nya umroh teh umroh nama sakali, kaditu nama ameng teh balanja. Sok Pak Bu. Misalkan ulama lain, Imam At-Tabari, gurunya Imam Ibnu Katsir. Imam At-Tabari. Beliau selama hidupnya sampai berhasil menulis 584.000 lembar ilmu. Sanes curhat banyak ilmu. Jadi bukan buku-buku novel curhat, bukan. Saya bangun pagi lalu sholat subuh, sarapan bubur, tidak begitu. Ilmu Pak. Sobi 584.000 lembar ilmu. Kalau lembaran bolak-balik jadi halaman ya. Berarti berapa halaman Pak? Mohon kali 2 ya Pak ya. 1.168.000 halaman. Bapak Ibu mohon maaf, tolong carikan orang hari ini yang bisa menulis 1 juta lembar ilmu, 1 juta halaman. Cobi. Begitu Pak. Jadi kualitasnya beda ya, hasilnya beda karena memanfaatkan waktunya pun berbeda. Tuh. Sekarang bagaimana Nabi Muhammad SAW? Nabi berapa lama jadi Rasul? Itu 23 tahun saja. Pami urang Pak, 23 tahun dari tahun berapa berarti kalau sampai sekarang? Sekarang 2024. 23 tahun itu dari sejak kapan? 2001. 2001 teh zaman naon haritanya?
Zaman masuk abad milenium cenah banyak. Sampai di televisi itu film-film semuanya manusia milenium gitu. Aya Panji manusia milenium nih nya, nganggo gelang hurung nih nya. Sampai ka payu ta geulangna ta murang kali ngaranggo gelang hurung dikasih Panji manusia milenium. Emu teu Pak? 2001 tangkena 2002 ya Piala Dunia teh gitu. Piala Dunia nama emu cigananya. Piala Dunia Korea Jepang 2002. Korea Jepang. Nu juarana teh Brasil. Ronaldo nu rambutna di dieu hungkul nih kan. Ya? Nah. Tidinya sok tah ti Piala Dunia Korea Jepang sampai sekarang 23 tahun Nabi mah beres menyelamatkan hidup bangsa manusia, bangsa jin, alam tumbuhan, dunia akhirat. Berkahnya sampai 1400 tahun sampai sekarang, sampai hari kiamat berkahnya panjang. Tina modal 23 tahun. Coba bagaimana dengan kita? Kita 23 tahun sudah buat apa? Dari 2001, 2002 sampai sekarang kita sudah buat apa Pak? Tuhnya Pak, tahu pantas ya karena banyak waktu kita terbuang percuma. Teka bujeng diperes kapiceun. Siga jeruk tos kenging meulahan burusut kapiceun we aduh lebar. Itu kelakuan manusia masyarakat di akhir zaman gitu Pak. Tosnya jadi keberkahan waktu selalu mengiringi mereka sehingga mereka menghasilkan sesuatu yang sulit dilakukan orang lain. Waktunya berkah. Padahal kita dengan mereka dikaruniai waktu yang sama. Ya banyak. Bumi tidak pernah berotasi lebih lambat saat mereka menulis. Jadi pas Imam At-Tabari nuju nyerat, sugan bumi teh cicing heula henteu sami we 24 jam. Ya. Tetapi pekerjaan yang dihasilkan luar biasa. Terus Pak, ini janji Allah tuh. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kalaulah penduduk negeri itu semuanya pandai memeras waktu dengan iman dan amal soleh tiap detik sok. La fatahna alaihim barokati minas sama'i wal ard. Kami pasti akan bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Ya. Karena tidak dilakukan maka keberkahannya diangkat, tidak ada. Jadi waktu terasa cepat dan dibiarkan terbuang. Sok Pak, berarti tiap detik kita harus memeras waktu, mau dengan cara apa? Para ulama tadi dengan cara mengkaji ilmu. Terus menulis, membaca, mengkaji, menulis, membaca, mengkaji, menulis, gitu ulama mah. Nabi SAW juga mengajarkan Quran, sunnah kepada manusia tiap detik Pak. Sok urang bade naon? Urang nganalkeun ibadah nu aya nu tiasa unggal detik naon? Nganalkeun jumaahan saminggu sakali atuh Pak eta mah jaban nunutan. Nganalkeun salat 5 waktu aya lirena banyak. Ayeuna we urang nuju teu salat kan tadi atos beres. Mengandalkan apa? Saum aya bukana. Dan tidak ada saum setiap hari kecuali di bulan Ramadan saja. Jadi untuk ibadah tiap detik itu bagaimana? Kumaha Pak? Ibu? Nah, contohnya dzikir. Bisa dzikir tiap detik? Bisa istighfar, bertasbih, sapertos beres salat berzikir banyak. Subhanallah, subhanallah. Kade Bapak Ibu kedasing bentes. Subhanallah, subhanallah. Salse we. Ulah imah banaloh 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 banaloh. Nah banaloh cek malaikat teh asa eueuh banalohnya. Eta dikir ti mana? Geus anyar deui wae. Cobi Pak, jumaahan nunutan geura sok salat dikirna banaloh. Ah tuh maras waktosna tidak maksimal. Jumaahan teh khotib teh namanya innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu. Teu kadangu we nya. Jol koma teh bapak teh jol koreja teh nya sakedung teuing khutbah teh. Sanes sakadap nu khutbah napa? Kitu banyak. Malihan mah ti payuna Pak aya nu ngambek eta begitu komat koreja aliran naon ieu cenah eueuh khutbah Jumat. Pajarkeun aliran naon cenah ieu. Gus anyar deui wae cenah aliran teh kunaon Pak ngambek? Ieu cenah mah nya teu khutbah imam teh. Khutbah pas sakitu panjang eta.
Sakitu 15 menit eta khutbah panjang bapak nu tibra. Ya pengalaman. Aduh, kade banyak, aduh eta jumaahannya. Resep tamu nih jumaah sama nu ku khotib teu katinggal, Pak. Tina mimbar katinggal sadayana tuh. Abdi pami nuju dina khotib khutbah katinggal si Pak Haji anu nunutan Pak Haji itu nunutan katinggal teh sadayana teh Pak. Ngan api-api teu ninggal we ka ditu gitu khotib mah. Padahal katinggal. Nya. Tos Pak. Nah, sok Pak dikir geuning panya nu tiasa unggal detik teh. Punten Pak, teu acan reng saya ulah dina dikir hungkul. Dan sebaik-baik dikir adalah membaca Al-Qur'an. Inilah yang kita hilangkan Pak di zaman kita ini. Orang Islam di zaman kita tara maca Quran sok demi Allah Pak. Sok ayeuna Bapak keluar di masjidnya pilari nuju maos Quran aya teu? Teu aya. Para sahabat mah kapungkur dimanapun kapanpun baca Quran. Nuju ngangon maca Quran, nuju ngebon maca Quran, gitu sahabat mah. Karena dibacana ti dieu Pak. Da apa lah tuh sahabat ti dieu maosna surat naon sok Al-Baqarah langsung dulu Al-Baqarah. Tuh Pak. Ada tidak di kita yang seperti itu? Ada salah satu guru kami namanya Al Ustad almarhum ya sudah meninggal Saifuddin. Ustadz Saifuddin itu pesantrennya di Kujang Ciamis. Itu beliau hafal 30 juz Pak. Dan imam masjid ya seperti imam di sini lah ya Ustadz siapa? Mohon Ustaz, kan itu hafid 30 juz. Itu murojaahnya kalau Ustaz Saifuddin 3 hari hatam. Jadi sehari itu baca 10 juz. Dari sini. Saya pernah lihat ketika praktek kerja pengabdian sebagai santri gitunya ke wilayah Kujang Ciamis. Itu kalau beliau dari pagi-pagi keluar rumah kasih makan ikan gurame Ciamis banyak sayur gurame ya. Itu sambil kasih makan ikan sambil baca Quran. Gitu Pak. Itu Ustaz Saifuddin. Kalau dalam satu hari sibuk tidak terkejar 10 juz, maka beliau tidak akan tidur kecuali sudah kejar setoran. Itu calik dina meja kieu. Wengi-wengi dikejar heula 10 juz sudah baru tidur. Eta teh pami anjeunna nuju kieu disebatna Ustad nuju ngaos gitu. Saya datang ke rumahnya, badai hoyong ngobrol ka Ustad. Ustadna nuju kejar setoran, kata istrinya, teu aya sep, teu tiasa sep Ustad nuju ngaos, gitu. Saya pikir sedang mengaji kemana gitu. Mata ku abdi dipegat di sisi jalan. Teu balik wae, Ustad ini jam 1. Manya tos tabu 1 teu uih wae. Ada wae pengurus pesantren lewat nuju naon ngantosan Ustad sauna nuju ngaos. Ngaos Ustad mah di lebet bumi. Kejar setoran tuh Pak. Itu contoh ya. 3 hari hatam tuh bisa. Bahkan sahabat ada yang bisa 1 hari hatam. Cuma Nabi tidak menganjurkan, kata Nabi minimal 7 hari itu hatam Quran. Urang mah atuh minimal sebulan sekali wae Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini penutupan ya, saya tutup dengan ini. Nabi menangis Nabi menangis dan tangisan Nabi itu diubah oleh Allah, diabadikan dalam ayat Quran. Allah berfirman surah Al-Furqan 30. Wa qala rasulu, dan Rasul itu Nabi Muhammad SAW berkata, ya Rabbi wahai Tuhanku, inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku menjadikan Quran ini diabaikan. Coba Pak, yang dimaksud oleh Nabi qaumi, kaumku ini siapa? Apakah para sahabat? Mustahil namanya para sahabat mengabaikan Qurannya. Siga nama urang gitu-gitunya. Kenapa Nabi bisa tahu? Kenapa beliau sallallahu alaihi wasallam bisa mengetahui? Karena bagi Nabi itu semuanya sudah diperlihatkan. Terutama ketika peristiwa Isra Mi'raj, yaitu di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu semacam memori masa lalu masa depan ya yang Allah miliki yang akan terjadi, itu takdir. Kan aya lauh mahfudnya. Lauh mahfud kitab catatan Allah. Ulah dibayangkan buku ulah sanes. Itu makhluk
sampai Nabi saja colohok tidak bergeming, matanya tidak bergeming. Itu kan surat An-Najm. Mazagol basoru wa matogo. Ketika Nabi Mi'raj sampai di Sidratul Muntaha itu, Nabi melihat sampai matanya tidak bergeming. Colohok eta ningali Sidratul Muntaha. Masa lalu aya, masa depan aya, katinggal sadayana. Nya entong dibayangkeun benda naon di urang moal aya da urang mah alam 3 dimensi hese pa ngabayangkeunana. Sidratul Muntaha itu di atas itu, bahkan di atas alam jin dan malakut. Jadi dimensinya sudah berbeda. Pokoknya Nabi sampai tahu nanti di masa depan akan begini, akan begitu, itu dari situ. Nah, maka Nabi menangis karena ternyata nanti di akhir zaman itu umatnya mengabaikan Al-Quran. Karena di akhir zaman itu kan ada fenomena terbaru yang Nabi sebut matahari dari barat tehnya. Jadi ada peradaban barat yang menyilaukan sampai umat Islam teh cul Quran ninggalna kaditu kabar. Sopa ayeuna di mana-mana kajian naon? Kajian parenting cenah. Kajian parenting di mana rujukanana? Di barat. Padahal di Quran ada tidak parenting, Pak? Ada di Quran juga. Ngan parenting model barat dengan model Quran berbeda. Justru yang lebih tepat itu model Quran. Kalau di Quran parenting itu memperbaiki orang tua. Kan parenting, ari parent teh naon hartosna? Orang tua. Kok ini parenting ari nu dibahas? Anaknya kok itu salah atuh, Pak. Kajian parenting, anak jangan begini, jangan begitu, anak jangan begini, jangan berkata jangan. Kumaha jangan berkata jangan sih di Quran, jangan hungkul atuh. Contoh di Quran nasihat terbaik kepada anak siapa? Luqmanul Hakim, kumaha nasihatna? La tusyrik billah, jangan. Jangan menyekutukan Allah. Itu jangan hungkul atuh. Tuda urang mah ngiblatna ka barat atuh nuju rame parenting sadayana. Kitu bangsa urang mah atuh dah. Padahal di Quran sudah ada mau model rumah tangga seperti apa sok aya tah parenting itu memperbaiki orang tua, bukan perbaiki anak. Karena kalau orang tuanya sudah beres, sudah baik, anak pun akan meneladani. Imah hayu we budak dikitu diki ari sepuhna teu aya perobihan. Nah itu kan keliru, Pak. Ya. Kalau di Quran mau yang suami istri soleh dan solehah, contoh banyak, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, banyak. Ya. Mau yang suaminya durhaka, istrinya solehah, Fir'aun dah di surat At-Tahrim. Mau yang suaminya soleh, istrinya durhaka, Nabi Lut, Nabi Nuh. Mau yang durhaka dua-duanya, Abu Lahab tajeng istrina. Dampak nanti ke anak-anaknya. Mana contoh keluarga bagus, anaknya bagus, cucunya bagus. Sok Ali Imron dah. Imron punya anak Maryam, Maryam punya anak Nabi Isa. Lihat puncak karyanya Nabi tah, incuna Nabi. Abu Lahab, bapakna Abu Lahabna durhaka, istrinya durhaka, anaknya bagaimana? Durhaka. Ma'agen apa? Tabat syada Abi Lahab bi watab ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Kasab itu kan anak. Anak Abu Lahab itu dulunya menantu Nabi kan? Suaminya Ruqayyah dan suaminya Ummu Kulsum. Begitu ada keles dengan Abu Lahab langsung diceraikan. Dikembalikan anak perempuannya kepada Nabi dan nabinya diludahi. Tak kelakuan anak Abu Lahab dah. Ibu bapaknya rusak, anaknya pun rusak. Itu parenting aya dina Quran. Sok bade kumaha. Tuh kita ini mengabaikan Quran betul. Sok mari kita baca, Pak, Bu, baca Quran itu bukan dibaca bagus, tidak dibaca tidak apa-apa, bukan begitu. Baca Quran itu wajib, perintah tuh. Allah berfirman di surah Al-Qiyamah ayat 18, fa idza qara'nahu fattabi Qur'ana. Jika kami membacakannya Muhammad, maka ikutilah bacaan itu. Di awal-awal memacakan wahyu sesuai kejadiannya, tapi sudah di akhir-akhir di Madinah, di akhir-akhir Nabi mau wafat, sudah komplit Qur'annya. Itu dibacakan sebulan hatam, Pak. Di bulan Ramadan terakhirnya Nabi, itu dari hari pertama sok Al-Baqarah tamat. Hari kedua Ali Imran tamat. Terus
kata Allah, fattabi Qur'an, ikuti bacaan itu. Minimal atuh Pak, sebulan kita hatam. Pakai hitungan bulan Komariah ya, Hijriah. Untuk nganggo Januari Februari. Nganggona ieu teh Syawal, ayeuna Syawal teh Resep, Zulqa'dah, begitu masuk Zulqa'dah masuknya dari maghrib. Perpindahan harinya kan maghrib. Nah setelah selesai sholat maghrib tanggal 1 Zulqa'dah, baca langsung Al-Fatihah, Al-Baqarah. Benten Pak, hidup dengan bulan, hidup dengan ibadah, dengan waktu yang Allah tentukan benten. Aya berkah, aya rahmat, aya nur, cahaya. Sehingga kata para ulama kalau ini didawamkan waktu akan kembali terasa normal. Nah tiap detik kita peras berkahnya. Ku maca Quran. Tuh banyak. Sok Pak Bu. Nah ini masih panjang sebetulnya, tapi sakitulah inti nama jelas banyak.